Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 1 Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fatih Amanda Jura sebagai moderator. Kemudian ketiga teman saya, maka dari itu saya persilahkan untuk memperkenalkan diri satu persatu. Saya Awaldi, saya narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Siburian. Saya sebagai narasumber kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Namiro Amanda. Saya sebagai narasumber ketiga. Terima kasih. Sekian dari perkenalan diri kami. Mari kita mulai presentasinya yang akan dibuka oleh teman saya Awaldi sebagai narasumber pertama. Kepada Awaldi saya persilahkan. Saya akan menjelaskan sejarah pembentukan UUD 1945. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945. Latar belakang awal mula terbentuknya konstitusi ini dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun janji tetaplah janji, penjajah tetaplah penjajah. Setelah Jepang memukul mundur tentara Belanda, mereka tak lagi ingat dengan janjinya, malah mereka sendiri yang menindas bangsa Indonesia. Tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan dasar negara, yang kemudian tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk panitia lagi, yaitu Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Naskah pembukaan UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, lalu dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kepada Anissa, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Hakikat dan makna pengesahan UUD 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden, juga menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. UUD ini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946. Penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut: mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945,
menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Adapun makna konstitusi, Sri Soematri menyebutnya sebagai dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, dan suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Materi substansinya antara lain adalah berupa pembagian dan pembatasan daripada tugas ketatanegaraan secara prinsipil, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, termasuk juga jaminan terhadap hak asasi manusia serta hak warga negara. Dan pembahasan terakhir kepada Namiro, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan judul ketiga, yaitu proses pergantian dan perubahan undang-undang. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu pada kurun waktu dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Perubahan pertama yaitu dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Dalam amandemen yang pertama menyempurnakan 9 pasal, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, dan pasal 21. Terdapat 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR. Yang kedua adalah pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya adalah perubahan atau amandemen 2. Perubahan ini terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan serta tambahan dan perubahan 6 bab. Terdapat 8 perubahan penting, yaitu yang pertama adalah otonomi daerah atau desentralisasi. Yang kedua adalah pengakuan serta penghormatan terhadap suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, dan terdapat kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak tradisionalnya. Yang ketiga adalah penegasan fungsi dan hak DPR. Yang keempat adalah penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya adalah perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, lalu sistem pertahanan dan keamanan negara, kemudian pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri. Yang terakhir adalah pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Selanjutnya perubahan amandemen 3. Perubahan ini berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2021 dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Terdapat 10 perubahan mendasar, yaitu yang pertama adalah penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasarkan hukum berbasis konstitunasionalisme. Yang kedua adalah perubahan struktur dan kewenangan MPR. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Yang keempat, mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden. Yang kelima adalah kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keenam, pemilihan umum. Yang ketujuh adalah pembaharuan kelembagaan pemeriksaan keuangan. Selanjutnya, perubahan kewenangan dan proses pemilihan serta penetapan hakim agung.
Selanjutnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir adalah pembentukan Komisi Yudisial. Lanjut, perubahan atau amandemen 4. Perubahan ini terjadi pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Pada sidang umum MPR terdapat 13 pasal, 3 pasal atau peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Terdapat beberapa syarat untuk melakukan perubahan pasal dan itu saja penjelasan dari saya tentang proses pergantian dan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyampaikan materi. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi Republik Indonesia. Dalam bentuknya yang dikenal pada saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, kami membuka sesi 1 untuk 3 orang bertanya. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.